Sebuah gempa ekonomi politik baru saja mengguncang jantung finansial Republik ini. Hari Minggu, 26 Juli 2026. Sebuah surat mendarat di meja Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Surat itu bukan surat biasa. Itu adalah surat pengunduran diri dari orang nomor 1 di Bank Indonesia, Peri Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi langsung bergerak cepat memberikan konfirmasi kepada media. Alasan resminya, asik, alasan pribadi. Bukan karena kesehatan, bukan karena sakit. Pertanyaannya, benarkah sesederhana itu? Di tengah kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja dalam sebulan terakhir, mundurnya sang kapten moneter di tengah badai tentu menyisakan tanda tanya raksasa. Apakah Peri mundur atau sengaja dimundurkan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik menara gading Bank Indonesia? Bersama saya, Teguh Dwi Hartono, inilah Point of Views, Sindo News. Berdasar catatan Sindo News, mundurnya gubernur adalah peristiwa langka dalam sejarah modern Bank Indonesia. Untuk memahami mengapa Peri Warjio mengambil keputusan ekstrim ini, kita harus melihat apa yang terjadi di dompet bangsa kita selama 1 bulan terakhir. Sepanjang Juni hingga Juli 2026, ekonomi Indonesia dihantam dari dalam dan luar. Di pasar global, tekanan suku bunga global tidak kunjung mereda, memaksa arus modal asing keluar dari pasar domestik kita bagai air bah. Dampaknya jelas, rupiah babak belur, nilai tukar merosot tajam menguji batas psikologis baru yang membuat para pelaku usaha megap-megap. Di dalam negeri, daya beli masyarakat sedang tiarap. Sektor manufaktur kita yang biasanya menjadi mesin pertumbuhan mulai menunjukkan gejala perlambatan serius. Peri Warjio berada di posisi yang sangat sulit. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, dia punya mandat undang-undang jaga kestabilan nilai tukar. Caranya, menahan suku bunga tetap tinggi. Tapi kebijakan rem moneter ini membuat sektor real menjerit karena kredit menjadi mahal. Disinilah badai itu bermula. Ketika BI ingin mengerem demi stabilitas, pemerintah justru ingin menginjak gas sedalam-dalamnya. Mari kita bicara jujur tentang politik. Pemerintah datang dengan janji politik yang ambisius. Pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%. Angka yang sangat tinggi di tengah ketidakpastian global saat ini. Untuk mencapai angka itu, pemerintah butuh likuiditas yang melimpah. Pemerintah butuh bank sentral yang ramah terhadap pertumbuhan. Artinya, suku bunga harus turun dan cetak uang atau pembiayaan defisit harus dipermudah. Namun Peri Warjio adalah seorang bankir sentral tulen, seorang teknokrat konservatif. Bagi Peri, pertumbuhan tanpa stabilitas adalah ilusi yang bisa memicu hiperinflasi dan kehancuran nilai tukar. Benturan ideologi ekonomi ini kabarnya memicu ketegangan di balik pintu-pintu tertutup rapat di ibu kota. Bahkan muncul dugaan kuat di kalangan pengamat finansial bahwa ada intervensi halus dari kekuasaan. Istilah alasan pribadi yang disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi dinilai banyak pihak sebagai win-win solution secara politik. Mengapa? Agar Peri bisa keluar dengan kepala tegak dan pasar tidak langsung panik melihat adanya keretakan antara istana dan bank sentral. Ini adalah kompromi politik tingkat tinggi untuk menyelamatkan mukanya stabilitas semu. Sekarang tongkat estafet berada di tangan Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas. Destri bukanlah orang baru. Dia adalah ekonom senior yang paham betul seluk-beluk pasar keuangan. Tugasnya saat ini adalah menjadi pemadam kebakaran agar sentimen negatif tidak membuat indeks saham kita terjun bebas besok pagi. Namun, Destri hanyalah pelaksana tugas. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan menjadi gubernur BI definitif pilihan istana?
Spekulasi mulai bermunculan di koridor DPR. Apakah pemerintah akan memilih sosok dari internal BI yang berhaluan sama dengan Peri untuk memenangkan pasar global, atau istana akan mendorong figur politisi teknokrat atau bahkan menteri ekonomi yang dikenal sangat akomodatif terhadap target-target pertumbuhan ekonomi agresif pemerintah. Siapapun yang dipilih nanti oleh presiden dan disetujui DPR, pasar akan langsung membaca arah kebijakan kita. Jika yang dipilih figur yang terlalu tunduk pada kemauan eksekutif, maka independensi Bank Indonesia yang sudah diperjuangkan sejak era reformasi perlu ditanyakan ulang. Tugas Gubernur BI yang baru nanti tidak main-main. Ini adalah posisi yang panas, bahkan cenderung membakar siapapun yang mendudukinya. PR pertamanya adalah mengembalikan trust atau kepercayaan pasar. Investor asing harus diyakinkan bahwa Bank Indonesia tidak sedang didikte oleh kepentingan politik jangka pendek. PR kedua, stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga rupiah di tengah badai global hari ini membutuhkan kecerdasan bauran kebijakan. Bukan sekadar menaikkan atau menurunkan suku bunga. Gubernur baru harus mampu menahan agar cadangan devisa kita tidak tiris hanya untuk melakukan intervensi pasar yang sia-sia. Dan tantangan terbesar dari semuanya adalah bagaimana mengatakan tidak pada pemerintah ketika kebijakan fiskal dirasa sudah terlalu membahayakan stabilitas moneter. Mampukah Gubernur Bank Indonesia yang baru nanti menjaga jarak yang sehat dengan istana? Ataukah Bank Indonesia akan berubah fungsi menjadi sekadar mesin kasir, penyokong ambisi politik? Kuncinya adalah sinergi yang jujur, bukan sinergi yang dipaksakan. Gubernur Bank Indonesia yang baru harus mampu mendesain kebijakan moneter yang inovatif. Likuiditas harus dialirkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, seperti hilirisasi industri dan UMKM, tanpa memicu ledakan inflasi. Ekonomi Indonesia akan kuat jika Bank Indonesia tetap berdiri tegak sebagai lembaga yang independen, profesional, dan berani mengambil keputusan pahit demi masa depan bangsa, bukan demi tepuk tangan politik sesaat. Saya Teguh Dwi Hartono, sampai jumpa.